Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki dan situasi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya tidak memiliki judul yang akan saya bahas atau tidak memiliki topik yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk mengambil satu persatu setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah kartu itu akan menggambarkan kondisi energi kamu untuk sore hari ini, atau memang akan menggambarkan kondisi energi manusia itu untuk sore hari ini? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran terhadap kondisi energi kamu, atau memang kondisi manusia itu untuk sore hari ini? Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini dalam posisi yang benar-benar sedang seimbang, dalam posisi berusaha untuk melakukan suatu pergerakan, yang dimana pergerakan itu untuk mendapatkan yang namanya perubahan. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran, yang dimana gambaran tersebut ada sesuatu hal
yang akan diperlihatkan, yang dimana hal yang akan diperlihatkan dalam waktu dekat bisa saja bersifat positif dan bersifat negatif. Apa yang barusan saya katakan ini bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap energi manusia tersebut. Lagi-lagi terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara batin, perasaan, ataupun pemikiran kamu, untuk saat ini saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apakah masih ada satu energi yang mengarah terhadap diri kamu, tetapi satu energi yang mengarah terhadap diri kamu menuntut sesuatu hal yang dimana sesuatu hal itu masih berkaitan terhadap kemanipulatifan. Pertanyaan selanjutnya, apakah untuk saat ini kamu masih mempergunakan topeng yang begitu sangat tebal, yang dimana topeng tersebut seakan-akan memperlihatkan diri kamu merasa tenang atau merasa bahagia, akan tetapi di balik dari topeng yang kamu pergunakan itu, kenyataannya berbeda. Kedua pertanyaan yang saya berikan tadi, cukup kamu yang merespon dan cukup kamu yang menjawabnya. Tanpa kamu memberikan suatu jawaban dari pertanyaan yang saya berikan, kemunculan kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas menggambarkan kedua pertanyaan tersebut dan memberikan gambaran terhadap posisi energi kamu. Bisa saja untuk saat ini saya mengategorikan diri kamu mencoba untuk menjaga kesabaran kamu, yang dimana kesabaran kamu itu seperti orang yang menunggu sesuatu hal, dimana ketika menunggu memberikan suatu harapan dan ekspektasi tinggi sesuai keinginan kamu. Kesabaran yang paling kamu utamakan untuk saat ini. Kesabaran yang kamu pergunakan untuk saat ini ketika menghadapi orang yang telah menyakiti kamu. Kesabaran yang kamu pergunakan untuk saat ini agar diri kamu mencoba untuk seimbang. Kesabaran yang kamu pergunakan untuk saat ini yang seakan-akan memperlihatkan diri kamu merasa tenang. Cocok kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan? Ya, kalau menurut diri kamu cocok dengan apa yang barusan saya katakan, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu agar apa yang barusan saya katakan tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. The Temperance
kartu pertama yang saya pegang. The Temperance, kartu pertama yang mengarah terhadap unsur api, yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mencoba untuk mengarah kembali terhadap posisi energi kamu, sepertinya untuk saat ini, ketika ada satu energi yang ingin memberikan diri kamu suatu komunikasi atau masih dipertemukan terhadap diri kamu, sepertinya sisi perasaan kamu berbicara terhadap unsur kasihan. Kasihan melihat kebodohan dia, kasihan melihat keterpurukan dia, kasihan terhadap kehancuran dia. Unsur kasihan kamu, unsur ketidaktegaan, dan kamu beranggapan ini manusia sudah merasa terpuruk, bukannya berubah, bukannya memberikan dampak positif, bukannya meminta maaf, tetapi menuntut sesuatu hal yang dimana hal itu sudah jelas tidak dia dapatkan. Kalau saya masih berbicara dari sisi lainnya dengan kartu yang saya pegang ini, sepertinya untuk saat ini saya merasakan ada satu energi yang tanpa kamu ketahui, tetapi berusaha untuk memberikan diri kamu suatu kenyamanan. Apakah ada satu energi yang sedang berkomunikasi terhadap diri kamu? Saya hanya sekedar ingin bertanya, karena satu energi yang tanpa kamu sadari tersebut selalu berusaha untuk meyakinkan diri kamu agar satu energi ini bisa memberikan dampak positif dari situasi kesedihan kamu. Akan tetapi, ketika satu energi ini memberikan suatu sikap, justru diri kamu masih diperlihatkan terhadap kondisi yang mengenang masa lalu. Kenangan di masa lalu kamu itulah yang membuat sisi perasaan kamu masih menutup diri, seperti menyimpan kondisi trauma yang begitu sangat mendalam ketika membuka hubungan asmara yang baru. Kalau saya masih berbicara dari sisi lainnya, dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, sepertinya akibat dari perbuatan manusia yang pernah kamu bangga-banggakan, yang pernah kamu prioritaskan, yang pernah kamu perjuangkan, yang pernah kamu pertahankan, membuat hubungan diri kamu dari berbagai energi yang berada di ruang circle kamu rusak. Hubungan kamu terhadap berbagai energi yang berada di ruang circle kamu rusak akibat diri kamu memberikan ketulusan terhadap manusia tersebut. Kamu terlalu memberikan respon terhadap orang yang menyakiti diri kamu, sementara sisi batin kamu sudah selalu memberikan respon atau sinyal untuk memberikan tanggapan terhadap orang yang berada di ruang circle kamu. Hubungan kamu tidak harmonis dari berbagai energi yang berada di ruang circle kamu. Muncul berbagai pertengkaran ketika diri kamu masih bersama dengan manusia itu. Bukan hanya pertengkaran, tetapi mental kamu pun seakan-akan rusak.
mental kamu pun mendapatkan pengaruh buruk. Mental kamu pun seperti dalam kondisi kebingungan. Kalau saya masih ingin membahas dan flashback kembali serta menarik kondisi kehidupan kamu di masa lalu ketika bersama dengan manusia itu, baik di dalam rumah tangga, saya rasa rumah tangga kamu itu kamu jalankan penuh dengan ketidakseimbangan, penuh dengan ketidakrukunan, penuh dengan ketidakharmonisan. Selalu muncul situasi kecurigaan, selalu muncul situasi kegelisahan, dan selalu muncul situasi yang waspada. Apakah diri kamu membenarkan perkataan yang barusan saya katakan ketika diri saya mengarah terhadap kondisi rumah tangga kamu yang saya katakan penuh dengan ketidakseimbangan? Baik dari kondisi keuangan kamu ketika diri kamu berumah tangga terhadap manusia itu dimanipulatif, baik terhadap sesuatu hal berupa aset yang dia permainkan, yang dia manipulatif demi mencari keuntungan. Kalau saya masih ingin membahas mengenai hubungan LDR kamu, apa yang saya katakan di dalam rumah tangga tadi, sepertinya kamu pun merasakannya, tetapi diri kamu menjalankannya berbeda versi. Versi yang dimana kamu selalu menantikan suatu hubungan yang jelas. Tetapi ketika diri kamu menantikan hubungan yang jelas tersebut, justru memberikan diri kamu suatu pengorbanan. Pengorbanan yang kamu berikan membalikkan keadaan kamu di dalam situasi LDR kamu. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang single parent, saya rasa kamu sedang berusaha keras untuk menjaga hubungan kamu yang pernah rusak dari berbagai energi. Bisa saja hubungan diri kamu terhadap anak, hubungan diri kamu terhadap berbagai rekan. The Temperance kartu pertama ini, Wak Geng. Cocok kau rasa? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, tidak usah kamu angkat dan jangan paksakan terhadap posisi energi kamu agar bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kalau saya memutarbalikkan perkataan saya menjadi suatu perkataan yang bersifat positif dengan kartu yang saya pegang ini, saya rasa masih ada yang akan diperlihatkan terhadap diri kamu dalam waktu dekat. Yang dimana diperlihatkan terhadap diri kamu sesuatu hal yang tanpa kamu duga-duga datang secara tiba-tiba. Itu akibat dari koneksi batin kamu yang selama ini berkomunikasi terhadap Sang Pencipta. The Temperance, lambang dari zodiak Sagittarius, yang dimana lambang tersebut adalah angel. Angel ini, Wak Geng. Tetapi saya juga menyarankan terhadap diri kamu, ketika sesuatu hal itu diperlihatkan dalam waktu dekat, bisa saja keberuntungan, kamu harus bisa menyeimbangkan antara perasaan kamu dengan logika. Bukan hanya satu hal yang akan diperlihatkan terhadap diri kamu, tetapi dua hal atau lebih. Dua hal atau lebih. Bisa saja energi di masa lalu kamu yang masih akan dipertemukan terhadap diri kamu, tetapi kamu belum siap.
Ini dia warga. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, bisa saja kemunculan kartu yang saya pegang ini akan mengarahkan posisi energi diri dia untuk dipertemukan kembali terhadap diri kamu, karena memang manusia ini masih menginginkan diri kamu untuk memiliki hubungan yang seimbang kembali, untuk rukun kembali, dan untuk harmonis kembali. Makanya saya tadi mengatakan terhadap diri kamu, apabila dalam waktu dekat ada yang diperlihatkan terhadap diri kamu, pergunakan antara perasaan dan logika. Seimbangkan. Karena siapa tahu dalam waktu dekat kamu masih diuji kembali. Yang dimana ketika diri kamu diuji, letaknya terhadap kondisi energi kamu berupa kesabaran. Ini dia geng. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Lovers. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Lovers. Di mana kemunculan kartu The Lovers ini kartu yang mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mengarah terhadap kata The Lovers, sepertinya kata The Lovers ini memiliki 2 arti yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Yang dimana 2 arti ini ada kaitannya terhadap kemunculan The Temperance. Saya tadi sempat mengatakan energi di masa lalu kamu akan mencoba mengarah terhadap diri kamu karena memang kondisi diri dia tidak mendapatkan yang namanya kebahagiaan dari The Lovers-nya. Bisa saja dia akan mengarah. Sekuat apapun diri kamu untuk menolak, sekuat itu juga dia akan mengarah terhadap diri kamu. Walaupun diri dia sudah memiliki satu ikatan dari hubungan terhadap The Lovers-nya, dia akan datang secara tiba-tiba. Karena untuk saat ini kondisi perselingkuhan dia itu tidak harmonis. Ada satu permainan di atas permainan perselingkuhan itu, The Lovers. Kebohongan yang sudah terungkap diberikan oleh pihak ketiganya dan manusia itu merasa dimanipulatif atau dimanfaatkan. Kalau saya menarik arti kedua dengan kemunculan kartu The Lovers, bisa saja untuk saat ini manusia itu memprioritaskan sesuatu hal tetapi masih dipertimbangkan, tetapi masih diperhitungkan. Satu hal yang sedang dia pertimbangkan untuk saat ini sepertinya mengarah terhadap pihak ketiga dia. Itu dia geng. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Lovers ini terhadap posisi energi kamu, saya mengesampingkan koneksi energi kamu terhadap manusia tersebut. Sepertinya baru-baru ini ada satu energi yang sudah membohongi diri kamu. Apakah satu energi tersebut dalam kondisi pekerjaan kamu, dalam kondisi bisnis kamu, dalam kondisi hubungan persahabatan kamu, atau memang di ruang circle kamu. Saya berbicara dengan perkataan yang barusan saya katakan di luar dari manusia tersebut.
Sepertinya baru-baru ini kamu sudah dibohongi. Apakah diri kamu membenarkan perkataan yang barusan saya katakan? Ya, kalau memang diri kamu membenarkan, it's okay. Tetapi kalau memang diri kamu tidak membenarkan, semua tergantung bagaimana diri kamu untuk menyikapi perkataan saya tadi. The Lovers dengan The Temperance, udara dengan api, saling sinkron, masih memakai logika, tidak memakai perasaan, tetapi bersikap mencari sesuatu hal yang sudah hilang. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Swords. 9 pedang mengarah terhadap satu orang. Di mana ketika 9 pedang ini mengarah terhadap satu orang, membuat seseorang tersebut merasa sangat kacau dan merasa sangat berantakan, serta menyesal dan merenungi dari perbuatan yang pernah diberikan atau yang pernah dilakukan oleh satu orang yang saya katakan tadi. Apa yang barusan saya katakan, apabila saya arahkan terhadap posisi energi kamu, mungkin untuk saat ini hanya satu kata yang masih kamu pikirkan, yaitu penyesalan. Di luar dari kata penyesalan, saya rasa tidak ada, karena kata penyesalan ini sudah mengganggu pemikiran kamu, dan kata penyesalan ini sudah merusak berbagai aspek yang sudah kamu rencanakan selama ini, baik terhadap bisnis kamu, pekerjaan kamu, penjualan aset kamu, dan keuangan kamu. Kata penyesalan yang sedang kamu renungi, kata penyesalan yang sedang kamu ratapi untuk saat ini. Kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, apa yang saya katakan tadi ketika diri saya mengangkat kartu 9 pedang ini, mungkin diri dia pun merasakan. Mungkin untuk saat ini manusia itu pun merasakan seperti apa yang kamu rasakan. Tetapi manusia itu merasakannya berbeda versi. Versi yang dimana tidak mendapatkan yang namanya keharmonisan dari perselingkuhan dia. Tidak mendapatkan yang namanya ketenangan. Yang dia dapatkan adalah kemanipulatifan. The Lovers. Apa yang pernah dia prioritaskan ketika mengabaikan diri kamu, justru untuk saat ini mengarahkan koneksi batin dia untuk kembali terhadap diri kamu. Semua tergantung terhadap keputusan kamu dalam waktu dekat ini. Kamu masih akan diuji kembali dengan manusia tersebut. Itu dia geng. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Emperor. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Emperor. Di mana kemunculan kartu The Emperor ini, kartu yang mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Sama-sama masih berunsurkan api dengan kartu pertama yang saya bukakan tadi. Tetapi munculnya kartu The Emperor ini mengarah terhadap manusia tersebut, bukan mengarah terhadap diri kamu. Sekalipun mengarah terhadap diri kamu, karena memang untuk saat ini kamu mencoba untuk berpikir secara bijak.
Karena kamu menyadari kondisi kamu tidak seimbang. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Emperor ini dengan posisi energi manusia tersebut, saya rasa The Lovers dengan The Emperor, manusia ini hanya dijadikan sebagai ajas manfaat. Manusia ini hanya dijadikan sebagai peningkatan untuk mendapatkan derajat. Karena untuk saat ini manusia ini tidak bisa lagi menyombongkan diri dan tidak lagi memiliki suatu kestabilan hidup. Tidak lagi mendapatkan yang namanya keberuntungan ketika dipersatukan dengan The Lovers-nya. Semua berhenti, mulai dari rezeki yang mengarah terhadap bisnis dia terganggu, mulai dari kondisi keuangan dia berantakan, dan pekerjaan dia pun terganggu. The Emperor dengan kondisi terpuruk baru sadar, dengan kondisi hancur baru masih ingin kembali terhadap diri kamu. Ketika senang bersama pihak ketiga, tetapi kesenangan yang diberikan pihak ketiga tidak mau rugi, memanfaatkan manusia ini dengan polos. Itu dia wajib. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Death. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Death. Di mana kemunculan kartu The Death ini, kartu yang mengarah terhadap unsur air, yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengarahkan atau mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan barusan, munculnya kartu The Death ini mengarah terhadap posisi energi diri dia yang sedang dia rasakan. Dimana ketika saya berbicara seperti ini, keluarnya kartu The Death memiliki 2 arti. Arti pertama, situasi yang benar-benar mati. Bisa saja situasi ini dia rasakan terhadap kondisi kesehatan dia. Bisa saja situasi kematian itu berada di dalam keterpurukan dia. Arti kedua, ketika diri dia berada di dalam kondisi yang benar-benar kematian, yang secara tidak langsung berhenti secara otomatis, ini manusia mulai berusaha melakukan segala cara untuk mendapatkan kesempatan dari diri kamu. Unsur air, unsur api, dan unsur udara lebih dominan terhadap unsur air. Itu dia wajah. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Six of Cups. Dari awal sampai saat ini, saya mengatakan ingin kembali dan ingin kembali dan ingin kembali. Keluar sendiri kartunya. Six of Cups, koneksi masih sangat kuat, tetapi koneksi tersebut bukan berbicara dari koneksi kamu. Sekalipun koneksi itu berbicara dari koneksi kamu, bisa saja saya mengategorikan ada kenangan yang masih kamu simpan, tetapi kenangan itu bukan bersifat positif melainkan negatif. Keluarnya kartu Six of Cups lebih dominan koneksi energi manusia itu karena memang ada sesuatu hal yang pernah kamu berikan, di mana hal tersebut tidak bisa dia lupakan dan tidak bisa dia hilangkan serta dilepaskan. Berarti dengan kata lain, di awal pembicaraan saya tadi, apa yang ingin diperlihatkan terhadap diri kamu, manusia ini akan datang. Kedua, apa yang akan diperlihatkan terhadap diri kamu? Adanya kabar
yang muncul dari manusia itu, di mana kabar itu membuat diri kamu merasa sedikit tenang. The Death. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Seven of Swords. 7 pedang yang dimiliki oleh seseorang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang tersebut, bisa saja berbagai cara dia akan lakukan. Kelicikan, kemanipulatifan, berbagai cara hanya untuk mendapatkan diri kamu kembali, hanya untuk mendapatkan kesempatan. Untuk saat ini, apabila diri dia memberikan suatu komunikasi terhadap diri kamu, komunikasi itulah suatu pesan dari koneksi batin dia. Kita lanjut kartu terakhir. Muncul kartu Queen of Swords. Wow, Queen of Swords. Keluarnya kartu Queen of Swords ini, seseorang memegang pedang, satu pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang yang dipegang oleh seseorang tersebut, saya rasa pedang itu akan mencoba membuat seseorang tersebut berpikir untuk menerima manusia tersebut. Saya rasa keluarnya kartu Queen of Swords ini letaknya terhadap posisi energi kamu, yang dimana kamu sudah tidak terlalu memprioritaskan manusia tersebut, dan kamu sudah tidak mau untuk dipertemukan. Sekalipun diri kamu dipertemukan terhadap manusia itu, karena memang masih ada sesuatu hal yang kamu tuntut, dan masih ada sesuatu hal yang harus dia berikan terhadap diri kamu. Di luar dari situ, saya rasa semuanya karena unsur kasihan. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan itu masih ada 2 hal yang akan diperlihatkan terhadap diri kamu dalam waktu dekat. Walaupun manusia itu sudah memiliki ikatan terhadap pihak ketiganya, saya rasa dia akan menghindar, dia akan melepaskan, dan akan pergi mengarah terhadap diri kamu dalam kondisi keterpurukan. Cocok kau rasa? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, jangan paksakan terhadap posisi energi kamu agar bersifat resonate ataupun tidak resonate. Oke Wageng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.